Amsal pasal 24 ayat 1 sampai dengan 25. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemo adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesaan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemacungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, mulai dari awal di dalam kitab Amsal ini, mengenai tentang khotbah di dalam hidup kami yang judulnya berintegritas di zaman yang jahat. Mari urapi lidah bibir hamba-Mu, karena hamba percaya bahwa di dalam Amsal 24 ayat 25, tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang percaya mari kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya berintegritas di zaman yang jahat. Saudara, hal ini mengapa terjadi dalam perkara ini? Kita harus tahu saudara, mengapa? Kita harus tahu apa ciri-cirinya orang yang memiliki berintegritas ya, kristas di zaman yang jahat ini adalah satu, pertama adalah jujur, saudara, tidak berbohong atau menipu dalam perkataan dan tindakan. Yang kedua, konsisten, berpegang teguh pada prinsip meskipun dalam tekanan atau godaan. Ya. Yang ketiga, bertanggung jawab, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, adil, bersikap objektif dan tidak memihak dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, dapat dipercaya, memenuhi janji dan komitmen dengan setia bersama Tuhan. Amin. Kita mulai di dalam ayat Amsal, pasal Amsal 24, pasal 24 ayat 1 sampai dengan 25. Kita perhatikan baik-baik saudara. Kalau kita memiliki hati dan mencintai Tuhan, dan kita mau belajar benar-benar untuk menjadi milik Tuhan, kita tidak boleh iri hati. Ya saudara, hati kita yang diproses itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah apa? Perasaan, pikiran, dan hati. Ini yang dijaga ya. Kita tidak boleh iri, dan kita kalau memang kita dalam dunia banyak dengan masalah, dan kita kumpul dengan orang, ada yang tidak pas, ada yang pas, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang suka bergosip, ada yang begini, ada yang begitu. Itu adalah dunia. Makanya kalau kita bergaul, nah nama kata Tuhan, karena hati mereka memikirkan penindasan dan omongannya itu selalu membawa bencana, ya tidak membangun. Ya. Itu kita harus jauhi, bukan menjauhi orangnya, tapi jauhi perkataannya. Jangan ikut-ikut. Tuma abil itu tubuh, ya. Tubuh, roh, jiwa. Jiwa kita tidak boleh kebawa ke sana. Dengan hikmat, kita ini harus menjadi anak Tuhan, memiliki hikmat. Apa hikmat? Hikmat itu yang membuat kita seperti mendirikan sebuah rumah, ya, dengan kepandaian yang ditegakkan. Kepandaian itu dari surga, saudara. Itu pemberian Allah. Akal budi ini dari surga. Makanya ketika kita memiliki Tuhan, kita harus punya komitmen tadi itu, sudah kita punya hikmat, kepandaian yang dari surga kita tegakkan, sehingga kita bisa mengartikan kamar-kamar. Jadi kita kalau buat rumah kan masih ada kamar-kamarnya, saya. Kamar tidur, kamar makan, kamar istirahat, kamar ruang tamu. Kamar-kamar ini diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Bukan yang wah-wah, tetapi itu yang menyenangkan hati. Kamar-kamar ini adalah pintu hidup kita. Adalah apa ya? Hati kita, pikiran dan perasaan itu seperti kamar-kamar saja. Tiba-tiba aja kita tidak mood, ya. Tiba-tiba aja kita tidak suka, tiba-tiba aja kita kecewa. Itu adalah salah satunya kamar-kamar. Tapi Tuhan berkata di dalam Amsal ini bahwa pengertian itu akan membangun kamar-kamar itu menjadi teduh dan nyaman, ya. Akan menjadi lebih mengerti, memahami. Oh ya, aku menghadapi ini, aku harus terima. Tak serano, biar kamar hatiku ini penuh dengan sukacita dari surgawi. Dan Tuhan berkata, kamu punya roh bijak, ya. Tapi roh bijak itu kadangkala, benar, karena roh bijak itu melebihi dari wibawa. Orang yang berwibawa itu, ya, kalau dibandingkan dengan orang kuat, mending kita cari orang bijak yang berwibawa. Kenapa? Karena orang bijak dan berwibawa itu memiliki ide, ya. Oh, ini tak gini, no.
aku menyusun ini, pelayananku tak gini, no, itu orang bijak dan berwibawa. Tapi kalau orang kuat itu semua didapat di dunia ini, tapi fana. Jadi Tuhan berkata kamu lebih baik jadi orang yang kuat ya, tapi punya roh bijak dan wibawa. Itu yang harus kita miliki. Loh Bu, caranya apa supaya saya punya bijak dan roh bijak dan wibawa? Apapun yang terjadi, ya saya ada nyanyian, apapun yang terjadi di dalam apa? Hidupku, apa yang terjadi? Tetap apa? Tetap percaya. Tuhan pasti. Nah, jadi kalau kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas perjuanganmu. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas pribadimu. Dan setiap firman yang keluar, kalau saudara tolak, itu bukan Tuhan itu suka, tapi Tuhan akan hancur hati. Setiap orang juga ada kelemahan. Saya jujur tidak bisa nyanyi, tapi Tuhan izinkan saya masuk dalam dunia roh. Saya memiliki talenta yang Tuhan berikan. Setiap orang juga gitu, tidak bisa doa tapi bisa buat misbah doa. Tidak bisa nyanyi tapi bisa khotbah. Jadi apa yang menjadi keperluan kita ini, Tuhan itu punya takaran dalam hidup manusia, jadi tidak bisa disamakan. Oh, kamu goblok, diketawain karena nyanyi. Atau mungkin kita pura-pura tidak mau nyanyi, kapok, karepmu, salah kamu nyanyi dulu, itu tidak boleh sih. Kamu tidak punya roh bijak dan tidak punya wibawa. Kamu itu apa? Dikatakan apa? Munafik. Karena kamu pura-pura tidak mau. Kamu bisa, tapi kamu pura-pura tidak mau. Jadi setengah-setengah ikut Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan, buka sama, kerjasama, saling mendukung, tidak saling menjelekkan. Nah ini yang Tuhan katakan, kamu tidak akan punya hikmat, tidak punya wibawa selama kamu membuat perkara seperti itu. Karena talenta orang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Tadi saya bercakap-cakap dengan seseorang, dia bilang gini, kata-kata itu yang zaman now ini ya, zaman yang modern ini, kamu tidak akan tahu. Ya memang aku tidak tahu. Tapi kalau aku, mungkin kamu gopo, nggak ngerti bahasanya. Iya. Tapi ketika aku masuk dalam dunia roh, aku nggak tahu apa-apa. Goblok aku mana. Saya bilang jangan bilang gitu. Kita harus saling mengisi. Kalau kita mengisi berarti wibawa dan roh bijak ini menjadi bagian kita. Karena setiap manusia pasti punya itu. Amin. Jadi saudara bukan berarti kan, oh aku dihina. Nah, karena roh wibawa dan bijak itu ada bersama di atas kepala kita. Selama kamu menghina dan mencaci maki, bahkan mungkin mentertawakan, hati-hati. Karena roh bijak itu tidak akan dimiliki. Kamu harus rendah hati di bawah kaki Tuhan. Ketika saya dibilang, kamu tuh lupa kari. Coba lihatkan rumahku ini ada apa. Saya tahu ada orang gantung diri, ada orang bunuh pembunuhan di situ banyak. Tapi saya masuk mau ngomong, oh aku gini datang gini. Saya nggak mau pamer saya diam. Karena Tuhan tidak suruh. Saya diam. Begitu diam, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini diomong apa enggak? Terus dia, sebelum saya ngomong, Tuhan bilang, dengerin, ya saya mau ngomong, ya sudah mengalir, mau gitu saja. Tapi orang itu, di sini ada apa pembunuhan gitu aja. Terus saya bilang, ya udah kita doa puasa. Kenapa harus puasa? Kalau saya tidak punya roh bijak, tidak punya wibawa bersama Tuhan, mungkin saya sudah marah dengan orang itu. Karena nyemes terus ya, nyemes dan kata-kata tidak membangun. Oh, itu saya tidak percaya. Terus saya mau marah, enggak. Karena saya ingin roh bijak dan wibawa itu menjadi bagian saya. Saya telan. Mau enggak, kan gitu. Tapi saya enggak mau enggak. Gini, kita serahkan sama Tuhan. Kalau kamu berdoa,
dan kamu percaya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti beri dan buka pengertian ini. Aku nih loh, sudah panggil ini, panggil itu. Saya tidak mau, tidak perlu tahu. Karena saya juga manusia biasa. Bukan, itu coba panggil. Enggak, saya tidak mau. Seperti kita kalau mau les, ya, keyboard, gitar, ada do re mi itu. Saya kan kadang fales di situ. Tapi orang tahu, fales. Tapi saya tidak mau terlalu. Dia bilang, saya pernah tuh. Saya les pernah. Diajarin perlahan-lahan ini gini. Ibu tinggi lagi dikit. Ayo, oke, ya bagusnya. Ditata, dituntun. Berarti hati saya, jiwa saya, perasaan saya menyatu dengan orang itu. Tuhan buka. Aku kasih kamu roh bijak. Aku kasih kamu wibawa. Bukan saya, tapi orang itu yang mengajari saya. Makanya di dalam ayat ini, saudara, Tuhan berkata, tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Itu yang penting. Jadi jangan melihat kelemahan orang. Keliru titik, tidak apa-apa, mungkin buyut. Tapi ingat dong, Tuhan itu tidak tidur. Nah, ada sih, Tuhan berkata sini, orang yang bijak, maaf, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat perang. Kalau kita tidak punya roh bijak, dengarkan sini. Kalau saudara tidak punya roh bijak dan roh wibawa, hancur saudara. Saya akan lepas dari pelayanan, saudara akan lepas dari, wis aku menjauh. Atau wis aku gak sembahyang, gak gereja-gerejoan, gak Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena kenapa? Perencanaan itu buyar, saudara. Karena pakai kekuatan sendiri, merasa bisa. Saudara bisa karena anugerah, benar nggak? Saudara hidup karena anugerah, betul nggak? Bukan karena karpe dewek, karena kamu terlarang. Tidak ada nama terlarang, tidak terlarang. Kuasa Tuhan itu bekerja. Setiap firman yang diutarakan itu punya kuasa. Mari kita imani, walaupun kata luar sumbang, wes kacau. Ya Allah, doain. Nah, kita bukan pedukunan, dengarkan. Setiap doa itu adalah hak saudara dengan Tuhan. Saya hanya memberi jalan. Ini loh RW nggak ada ya, apa ya Bu? Ya kamu harus pelepasan. Oh, pelepasan berapa kali? 3 kali. Ada yang bilang harus puasa 40 hari. Wah, teriak gitu. Loh, kenapa kok teriak? Jangan puasa, bilang sama Tuhan, puasa 40 hari itu berat sekali. Loh, kenapa? Saya ini hausan. Gitu. Saya bilang, kalau roh wibawa dan bijak bersama kamu, kamu akan menjadi orang tenang. Tidak tergopoh-gopoh, tidak ceroboh, tidak ngawur, tidak dipermainkan orang, tidak disita barangmu. Dia sampai gini, tadi duduknya kan gini, dia maju, sampai nempel, blok, karena dia gemuk. Kok pas yo katanya gitu. Loh, bukannya pas, Tuhan ini yang bicara. Setiap konseling, roh saya dibawa ke sana, dibuka semuanya. Bukan perdukunan, bukan sakti. Ya, berarti saya harus bagaimana? Yaitu, kamu harus memiliki hamadasi dhamma, roh bijaksana dan juga roh wibawa, agar perencanaan Tuhan itu di depan. Amin. Bukan keakuan kita, tak gini no, nggak bisa. Kita persiapkan roh itu masuk, lebih dulu izin no Tuhan masuk. Kamu tidak akan macam-macam, percaya itu. Dia akan lemah lembut dan baik, menghargai satu dengan yang lain, gak boleh kasih. Paham saya? Dia gak senang hati, menerok tok. Tapi dia senang, wah, gitu. Tuhan tuh tahu. Ya bingung juga. Kamu tuh kok beda-beda gitu ya? Benar enggak? Kalau kita anak Tuhan, semua sama. Senyum sama, jabat tangan sama. Gak
ada beda-beda aja. Nah inilah yang Tuhan mau. Selama kamu tidak punya roh bijak dan wibawa, selamanya kamu bikin kisruh. Akhirnya kamu apa? Tidak puas sendiri, benci sendiri, mutus-mutus no dewek. Loh, yang salah itu siapa? Tidak ada yang salah. Pribadimu lah yang tidak ngaca. Dirimu itu kocon. Aku itu tidak sempurna. Saya ya tidak sempurna. Ketika saya dapat ayat saya nangis. Tuhan saya tidak sempurna. Saya tidak sama seperti apa yang kau harapkan. Tapi saya mau. Saya mau belajar. Mungkin saya terseok-seok karena jatuh bangun. Tapi Tuhan berkata sih, jatuh bangun sampai 7 kali loh, bisa bangkit dan menang. Tapi kalau orang fasik, jatuh 1 kali hancur selama-lamanya. Karena dia tidak punya Tuhan. Nah, ini yang harus kita pikir. Saya bisa pilih. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Selama sudah menjadi orang fasik, kamu itu mulutmu tidak akan membawa berkat. Gaya tingkah lakumu juga sudah merubah semua. Dulu kamu cinta Tuhan bagaimana? Sekarang kamu cinta Tuhan dia apa? Kok ini yo, lihat. Karena sudah pakai apa? Logika dan perasaan dan keadaan. Ini senang pakai. Habis nama. Tuhan berkata, aku yang melahirkan kamu dari seorang ibu. Aku tidak pernah berkata kutuk di atas hidupmu. Dan aku tidak pernah membuat kamu kemiskinan. Tidak ada. Berarti apa yang terjadi sekarang, Bu? Apakah ini kutukan buat saya karena saya melanggar? Tidak. No, no. Dan kata, pintu pertobatan masih terbuka. Selama pintu pertobatan terbuka, pasti ada jalan keluarnya. Walaupun kamu habis seperti Ayub. Dengar, sudah ada kisahnya dalam firman Tuhan Ayub. Habis, semua habis. Tidak ada satupun yang di dalam nyentel mau baju tok ambil borok yang berbau nanah. Hensi. Iblis bagaimana? Seorang anak habis, keuangan habis, ekonomi hancur sudah semua. Yang kaya jadi hancur, tidak punya apa-apa. Rumah tidak ada, semua tidak ada, anak tidak ada. Istri kok gitu, pusing saya jadi Ayub. Apa hari ditindas sama istrinya? Pengen, kamu ini pasti dosa, makanya kamu ini hukuman buat kamu. Gitu. Tapi Ayub tidak berkata satu apapun. Di sini, ingat nih saudara, ada satu kata di sini. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Kalau kita menjadi orang seperti bayi, menyerah semuanya, kita itu tidak tahu apa-apa, seperti orang bodoh, tidak membuka mulut di pintu gerbang. Tahu maksudnya pintu gerbang? Masalahmu tuh loh. Dengan nunggu waktu, kamu ikut Tuhan atau hancur. Kalau kamu ikut Tuhan sampai baju ton yang ada, ayo. Dia bilang, aku tetap mencintai engkau, ya Allah. Buka, singkapkan hidupku, dibuka semua. Aku hidup mati akhirnya dibuka. Jadi tanah yang tidak berguna, tapi roh jiwaku kemana? Baca di Ayub, baca terus dan saya ngerti. Ini pergumulan, ini saatnya bergumul, saatnya anak-anak Tuhan mengambil keputusan. Ayaan sudah tiba. Kalau saudara memikirkan masalah saudara terus, maaf saudara, tidak ada jalan keluarnya karena saya tidak punya hikmat dan wibawa. Enak lagi ngomong Bu Titi, saya yang jalani saudara. Bu pikir saya tidak jalani. Belajar. Mungkin dengan cucuran air mata. Kan saya manusia. Pernah sedih mendalam? Pernah. Luka? Pernah. Parah? Pernah. Dipermalukan? Hancur? Pernah. Pernah. Tapi saya percaya Tuhan yang melihat hati saya. Dia tidak melihat kenyataan yang ada. Kalau saya lihat kenyataan, saya sudah jauh tidak melayani itu. Jujur, saya ini anak nomor 1 saudara.
Belajar untuk bertanggung jawab itu berat. Tapi Tuhan angkat saya. Bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala imam. Berat. Tapi saya tahu Tuhan yang ada di depan saya. Amin. Mari saudara, ayat ini sudah mengingatkan kita, rencana jahat dan tipu menipu jangan ke sana. Memikirkan kebodohan datang terus, yang anggap gak apa-apa ngono ae. Jangan, itu mendatangkan dosa. Bodoh itu dalam arti nggak mau tahu, wis ngerti salah, gak mau tahu. Jadi kayak hebes keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk kiri, keluar kanan. Nah, ini saya. Si pencemooh itu adalah kekejian buat manusia. Akhirnya kita mencemooh, tidak bangkit tapi mencemooh. Aduh sih nama, kamu akan tawar hati, kamu akan mengalami kesesaan. Nah yang ketiga, jika engkau tawar hati pada masa kesesaan, kecillah kekuatan. Itu, saya mengalami masalah, senang, mau. Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau kehilangan? Siapa yang mau dihina? Siapa yang mau dicemooh? Siapa yang mau ditertawakan? Tak ada. Kita punya harga diri, saudara. Demi itu. Tapi aku tahu salib ini di depan, bukan aku. Tadi kalau salib di depan, kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, mau menerima kenyataan. Masa kan saya tidak bisa menerima? Nama bebaskan mereka dan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Saya tahu maksudnya. Kalau kita tidak tahu terus jalannya, kita ikut Tuhan sampai tahunan, tapi kita tidak tahu ikut jalannya. Akhirnya perkara ini jadi. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemacuman. Wis pupu saudara. Gak ada masa depan. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak pernah. Itu dicatat saja. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tidak membela kita. Pasti kita bela. Dia bela. Karena dia adalah Bapa kita. Kita belajar untuk mencintai Tuhan. Mungkin kita lagi difitnah. Mungkin kita lagi terhuyung-huyung hidup kita karena masalah ini bertubi-tubi. Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Ini sampai dibilang yang menguji hati itu siapa? Tuhan. Masa nggak tahu hatimu hancur? Masa nggak tahu keperluanmu? Semuanya Tuhan tahu karena dari lahir masih jadi benih pun Tuhan pelihara sampai detik ini. Kamu harus pegang ini rata-rata. Sampai dikatakan di sini, saudara, apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Tak perlu, saudara. Kamu meremehkan pekerjaan Tuhan dan meremehkan pekerjaanmu, tak perlu. Buahmu busuk. Itu pasti, saudara. Tidak akan berbuah. Dan buah itu tidak nyaman untuk kamu tenang. Nabi di sini hatiku hancur karena aku selalu mengetuk balik, kenali aku lebih dalam, balik, ayo dengar suaraku. Jangan seperti itu. Cintai aku dengan segenap hati hingga kamu bisa menerima keadaan kamu, sekalipun kamu tidak diperhatikan oleh si A dan si B. Itu loh, saudara. Sampai Tuhan berkata, anakku,
Makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ini perkara firman, saudara. Ya. Perkara firman yang Tuhan sudah tahu, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapat, maka ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Jadi kalau saudara masuk di dalam naungan Tuhan, dan Tuhan ikut berperkara dalam masalahmu, saudara, masa depan hikmat ada, wibawa hikmat, kebijaksanaan menyertai. Jadi saudara jangan menganggap remeh seseorang karena tidak bisa bayar. Karena Tuhan berkata, saudara, hidup manusia itu tidak bisa membedakan, dan hidup manusia itu tidak tahu ke masa depan. Tapi ketika hikmat dan roh wibawa menyertai kita, kita bisa tahu tangan kanan dan tangan kiri. Pada intinya adalah, saudara, bahwa kita tahu bahwa ini yang halal dan ini tidak dihalalkan. Tapi kalau orang fasik, kok ya apa-apa pokoknya dihalalkan, walaupun itu berdosa. Nah, beda kan? Mari kita imani bahwa apa yang dihalalkan itu jangan karpe dewe. Kalau orang Jawa bilang antem kromo, ya saudara, antem kromo, ya, tidak boleh. Aku bisa. Nanti gampang diatur. Saya kayak gitu, saya ngambil pujian dan khotbah ini doa, kadang mepet, Tuhan belum kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri saya jauh-jauh hari, tapi Tuhan belum tentukan untuk apa? Untuk saya pelajari lebih dulu. Jadi saudara, jangan meremehkan. Hadirat Tuhan itu turun ketika kita percaya. Tuhan ganti. Tuhan ganti. Karena saya sudah mengalaminya. Saya kehilangan orang yang saya cintai, Tuhan ganti. Lebih dari 3. Dia beri saya pelayanan seperti ini, supaya saya bisa memberikan kasih. Bukan 3, tapi banyak. Saya bertemu, kata Tuhan, setiap kali kamu bertemu dengan saya, itu yang aku menentukan, maka kamu menjadi persaudaraan. Ketika kamu bertemu dengan si A, si B, si C, memang aku pertemukan agar kamu mengerti bahwa dia harus dikasih, dia harus diberi pengertian tentang firman-Ku. Saya jawab, saya bisa apa, Tuhan? Saya sering mengecewakan mereka. Saya bisa apa, Tuhan? Karena saya sering kali tidak menepatinya. Tuhan berkata apa? Nubite seoleh. Allah tidak melihat pelanggaran, tapi Allah melihat kesungguhan hatimu. Jalan terus. Dari situ saya dicelikkan, saudara. Dan dari situ Tuhan membuka semua orang-orang. Setiap orang terus dibuka. Ini adalah kronologinya. Sedih saya. Mengapa saya harus bertemu dengan orang ini? Mengapa harus ke situ, Tuhan? Dan tunjukin lagi. Karena mereka butuh aku. Dan kamulah yang bisa memberikannya. Sampaikan pesan ini, bahwa aku mencintainya. Selama aku memeluk, dia tidak akan jauh dari aku. Dia adalah milikku. Tapi selama aku memeluk, dia berusaha lepas. Hatiku hancur. Saya bilang, Tuhan, jangan beri kasihnya untuk saya. Karena
sudah mau. Tuhan tunjuk, karena aku sedang mencari orang-orang yang mau seperti kamu. Dan saya sudah bukan besar kepala, berat buat saya, saudara. Karena ini tanggung jawab. Siapa orangnya kelihatan. Terus saya hanya berkata, Tuhan, saya manusia biasa. Saya tidak mampu. Benar, jujur saya tidak mampu. Kalau saya jambaan, saudara, apalagi Tuhan yang menciptakan kita, Allah pasti hancur hati karena perbuatan kita. Sekarang ini kamu harus mau belajar untuk berubah. Kalau kamu cinta Tuhan, do it nama. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan mengintai. Jangan kamu iri dan jangan kamu memperkarakan si A si B. Kasaran ini gitu saja. Jangan merusak rumah. Karena itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak membangun hidupmu. Rumah ini ada keputusan hidupmu. Kamu mendirikan rumah kan kamu yang memilih, pribadimu yang mau buat model apa. Nah, itu sih nama. Sebab Tuhan sudah, ini saya catat ini, sebab 7 kali orang benar, berarti orang yang benar ini, yang cinta Tuhan, jatuh, namun ia bangun kembali. Ini yang harus kita catat kalau kita di dalam Tuhan. Tetapi orang fasik akan roboh dan bencana, dalam bencana. Amsal 24 ayat 16, coret tuh saya, juga saya tahu. Nih sih, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Siapa yang senang? Justru ketika dilihat, saya sedih. Saya tidak bisa makan. Setiap kali saya tidak makan, Tuhan tegur saya. Mahmu kumat nanti hambaku. Tapi saya tidak bisa, Tuhan. Saya tidak mampu. Tuhan berkata, dengan kejujuran hatimu, aku selalu ada di dekatmu. Dengan ketika hatimu hancur, dia ada di samping kita. Tinggal kita bicara. Terus saya tekuk bantal saya, karena saya dapat bantal besar. Tuhan kasih hadiah saya. Suatu ketika, ini pengalaman yang saya saksikan saya sumpah Tuhan, sumpah saya. Saya sudah bilang gitu, wah hati sudah karu-karuan. Tuhan bilang apa? Bagi kamu satu tempat, itu ambil. Tak kasih no kamu, bukan satu, saya punya 2 bantal. Segitu saya sedih lagi, saya pergi ambil, kasih lagi 2 bantal, jadi 4 bantal. Terus saya bilang gini, Tuhan, lama-lama bantalnya banyak. Untuk apa? Tuhan bilang apa? Tahu sudah? Ketika kamu pusing, taruh bantal di kepala. Ketika pinggangmu mulai rew, karena kamu mahmu kumat, taruh di bagian pinggang. Ketika kakimu kumat, gemuk, ya, taruh di kaki. Dan yang satunya Tuhan, taruh di dadamu penangan. Tuhan itu yang tahu. Masa Tuhan seperti itu? Kenapa? Karena Tuhan adalah harmonis. Itu sih. Dia tahu isi hatimu. Dia hibur. Bukan berarti kalau sudah dihibur selesai. Meruncing saudara. Meruncing. Dan sudah berbeda. Tidak apa-apa. Kata Tuhan, tidak apa-apa. Penampilan sudah tiba. Saya tidak siap. Saya tidak siap, Tuhan. Saya ingin semuanya tetap. Jangan ambil dan jauh berusaha. Karena saya terkenal wajah-wajahnya.
Nubi tesi etepena haka. Adu sinema. Hai anakku, takutlah Tuhan, Raja yang melawan terhadap kedua-duanya, penguasa roh yang tidak baik. Jangan kamu marah dengan orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat pelita, orang fasik akan padam. Jadi ikuti perintahku, takutlah akan Tuhan. Sudah, jangan dipusingkan itu. Serah. Ternyata benar, saudara. Kalau tidak dengar suara kita stres, makan sedikit, mah kena. Wes kena saya akhirnya. Kedinginan, melungker sedikit. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang apa? Ini baru periode 1. Terus sampai periode 3. Enggak, Bos, aku enggak mau. Saya enggak mau, Tuhan. Ya sudah, mengalir aja. Kalau kamu sedih, aku lebih-lebih. Baiklah. Saya tahu bahwa pelita yang Tuhan berikan itu tidak pernah padam. Tapi saya tahu Tuhan selalu mengerti keadaan setiap orang di tempat ini. Sekiranya Tuhan berkati, cukupkan, kuatkan. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita, saudara. Kalau waktunya Tuhan beri, pasti diberi. Jadi mari kita imani bahwa Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan berkata, siapa? Juga ini ada amsal-amsal dari orang bijak, memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Jadi kita tidak boleh pandang bulu, tidak boleh kita melihat orang, melihat kemampuannya, tidak boleh, semua tidak boleh. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, justru itu yang bahaya. Wis ngerti salah, tambah dikoncoi, itu bisa. Dikoncoi itu bukan, tidak boleh dikoncoi, tambah diomong-omong, tambah dapat, itu tidak boleh. Tuhan berkata, siapa yang berkata pada orang fasik, engkau tidak apa-apa, malah kita bela. Tidak boleh, tegur, kasih nasihat. Tidak bisa, jangan kayak gitu. Akan dikutuk bangsa-bangsa, dilaknat suku-suku bangsa. Serem, saudara. Masa kita mau ke sana? Enggak kan? Kita milik Tuhan saat di bumi maupun di surga. Amin. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan bahagia. Hari ini kita diperingati, diperingatkan, kita harus bahagia. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kebahagiaan. Mereka akan mendapat apa? Ganjaran berkat. Amin. Biarlah kita tidak menanti berkat itu, tapi kita menanti Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Nah, itulah firman Tuhan, saudara, agak panjang, tapi saya yakin bahwa kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, maka apapun yang terjadi di dunia ini, kita tidak pernah merasa sendiri. Amin.